Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kita jawab dengan salam Tazkiyah yuk. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Tazkiyah, bangun generasi bertakwa. Allahu Akbar. Perkenalkan, Ustazah Rahayu, wali kelas 4 pagi. Kenalkan, Ustazah Mufidah, wali kelas 4 Sumaya. Perkenalkan, nama saya Ustadz Dani, saya wali kelas 4 Bilal. Perkenalkan, nama saya Ustazah Dede, saya wali kelas 4 Khalid. Nah, Solihah, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama baca doa dulu. Hai Solihah, bertemu lagi ya dengan Ustazah dalam jalan tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, nanti Solihah akan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah cerita. Selanjutnya, Solihah mampu memahami pemantulan dan penyerapan bunyi. Dan Solihah mampu memahami makna surat Al-Luqman ayat 12. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas, yuk sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Shadaqallahul Adzim. Nah, kita lanjut ya. Wilayah Indonesia kaya akan subur daya alam dan budaya. Bahkan kekayaan seni budaya Indonesia terkenal sampai ke mancanegara. Nah, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah rumah adat dengan keunikan masing-masing. Sudah selayaknya kita bersyukur atas beragam karunia yang diberikan Tuhan ini dengan cara melestarikannya. Nah, apa yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur? Ayo kita pelajari bersama-sama dalam subtema ini. Indonesia kaya akan budaya. Contohnya adalah tradisi lompat batu di Nias. Seperti apa ya tradisi lompat batu itu? Nah, Solihah bisa sambil disimak ya di halaman 85. Lompat batu di Nias. Lompat batu khususnya di Desa Bawe Matalu merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsi. Saat ini, tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di Desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itulah sedikit informasi tradisi lompat batu di Nias. Nah, selanjutnya Solihah silahkan dicari ya. Dicari gagasan pokok dan pendukungnya dari cerita tersebut. Solihah bisa dibuka bukunya halaman 87. Bella sedang membaca berbagai tradisi di Indonesia. Salah satunya lompat batu di Nias. Ketika membaca, Bella mendengar bunyi khas penjual bubur ayam. Bella buru-buru menghampiri pedagang itu untuk memesan bubur ayam.
Bunyi itu berasal dari sendok logam yang dipukulkan ke botol kosong. Bunyi akan memantul di dalam botol sehingga terdengar lebih nyaring. Selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras, seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Bunyi juga dapat diserap atau diredam oleh benda yang permukaannya lunak, seperti kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Baik Soli dan Soliha, beberapa tarian tradisional diiringi oleh permainan alat musik tradisional. Masing-masing alat musik tradisional menghasilkan bunyi yang khas. Alat musik tradisional apa yang kamu ketahui? Bagaimanakah bunyi dihasilkan dari alat musik tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Nah, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, coba lihat di gambar ini ya, Soli dan Soliha. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, Soliha, yang perlu kalian ketahui yaitu pemantulan bunyi ada dua macam. Pertama, gema, dan yang kedua, gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Contohnya, ketika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, goa, lembah, atau bukit, maka akan terdengar suara gema. Untuk yang kedua adalah gaung dan kredam. Bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asalnya. Contohnya, ketika kamu berada di ruang kosong atau di sebuah gedung besar. Nah, misalnya kamu berada di ruangan bioskop. Oke. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi jernih dan tidak terganggu suara dari luar. Sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak mengganggu hingga keluar ruangan. Nah, Soliha sudah bisa dipahami ya untuk materi hari ini, yaitu gagasan pokok, gagasan pendukung, serta pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Untuk tugas hari ini, jangan lupa ya Soliha mengerjakan Ayo Berlatih halaman 94. Semangat belajar dan selamat mengerjakan ya Soliha. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan ibadah harian dan tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.